Jadi gua di sini lagi ada di Cafe Dawi Ligar, enak banget di Bandung. Dan gua di sini bareng Ica. Ica ini dulu kuliah di Prancis, untuk S2-nya. Dan itu salah satu hal yang memotivasi gua buat kuliah di Swedia. Eh, tapi udah agak lupa sih, nggak jelas dulu kita kenal di mana ya. Gue juga lupa sih tepatnya ketemunya kapan, Mit. Cuman kayaknya sih sekitar waktu gue baru balik ke Bandung abis kerja di Aceh, mungkin sekitar 2008an, dan kemungkinan besar di kantor Ibu Foundation di Bandung waktu itu. Kayaknya zaman-zaman itu deh. Ya udah lama bang. Jadi 2015 ini gue depresi, dan gue sempat suicidal, bahkan sempat coba bunuh diri juga. Dulu lu tau dari mana, Cak? Sebenarnya dulu itu pertamanya gue lihat postingan lo di Facebook, Mit. Waktu gue kayaknya waktu itu lo masih di Swedia, dan gue lihat postingan lo, apakah lo masuk rumah sakit atau baru keluar dari rumah sakit, dan gue sempat khawatir sih, ini Kermit kenapa? Tapi waktu itu gue nggak nanya langsung karena kayaknya ngerasa lebih enak kalau ketemu langsung sih. Soalnya waktu itu gue mau nanya lewat Facebook agak ragu-ragu juga, yang kayak ini Kermit sebetulnya mau cerita ke gue nggak ya gitu. Terus juga kayaknya lebih enak aja kalau ketemu langsung, ngelihat wujudnya dan lihat gesturnya segala macam gitu. Makanya waktu pas abis lu balik terus kita sempat ketemu di Ekman, dan abis itu kita juga akhirnya jalan bareng, dan lu cerita itu tuh sebetulnya gue merasa senang dan lega sih, karena ternyata lu memang mau cerita ke gue. Pas gue cerita sama lu waktu itu, apa yang lu rasain, Cak? Terus terang aja sih gue senang karena lu cerita ke gue. Maksudnya karena kan yang lu ceritain itu sesuatu yang sangat pribadi banget. Terus juga mungkin untuk beberapa orang nggak selalu mudah gitu untuk diceritakan sama siapapun ya. Jadi waktu itu gue merasa kalau lo bisa cukup percaya untuk cerita ke gue gitu, gue ngerasa tersanjung dalam artian oke, berarti memang Kermit nganggep gue temen gitu. Dan waktu itu kalau gue sih yang pengen sekali gue tunjukkan adalah bahwa buat gue itu tidak mengubah pertemanan kita, itu tidak mengubah nilai lo di mata gue, karena menurut gue apa ya, kenapa itu gue pikir sesuatu yang penting untuk gue tunjukkan ke lo, karena yang gue tahu kan mungkin kalau orang dalam kondisi depresi itu dia punya persepsi yang lebih negatif atas dirinya dibandingkan orang yang nggak depresi. Jadi kayaknya kalau ada orang lain yang bisa meyakinkan kalau enggak kok, kalau buat gue sih lo baik-baik aja, dan bahwa lo tetap temen yang seperti gue tahu lo sebelum lo mengalami ini semua, mungkin itu bisa membantu. Waktu itu gue sih mikirnya gitu. Ya, jadi pas gue cerita, kan lu nggak mencoba ngasih gue solusi ya. Dan itu gue appreciate banget, lu mau dengerin aja waktu itu. Tapi kenapa ya, maksudnya kalau gue ngomong ke orang lain tuh mereka langsung tiba-tiba, Mit, lu mesti gini, tapi lu enggak gitu. Sebenarnya sih yang pertama gue juga bingung sebetulnya waktu itu mau ngasih solusi apa. Nggak deng, tapi sebenarnya yang lebih ininya lagi karena waktu itu kayaknya gue juga ngerasa kalau lu memang pengen cerita aja, bukan pengen denger lu mesti ngapain, tapi lu pengen cerita. Ya gue sebagai teman ya gue dengerin aja. Gue sih juga pada umumnya kalau misalnya lo nggak bilang secara spesifik, Cak menurut lo gue mesti ngapain, gue memang nggak akan ngasih solusi spesifik lo mesti gimana, karena menurut gue kemungkinan besar lo mungkin akan bisa figure out sendiri gitu sebetulnya lo mau apa. Dan waktu itu yang gue lihat, waktu itu gue ngerasa kalau yang lo butuhkan waktu itu adalah lo cuma mau cerita aja. Kayaknya dulu kita paling sering ya kalau nggak nonton ya lari gitu. Kenapa lu ngajakin gua dua hal yang itu, Cak? Dan kita kayaknya nggak pernah ngobrolin tentang depresi gua sendiri. Iya. Waktu itu sih sebenarnya gimana ya, Mit? Gue juga nggak secara spesifik berpikir bahwa wah ini adalah bentuk support gue terhadap masalah depresinya Kermit. Nggak gitu sih, gue cuma ngerasa lo temen gue, lo ada di Bandung, lo juga waktu itu kan juga belum banyak kegiatan yang lain. Terus
ada film-film tertentu yang kita sama-sama pengen nonton, ya why not nontonnya bareng gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya pas pergi nonton ya udah nonton aja gitu kan, nggak perlu juga kita ketemu terus-terusan gue tanya-tanya, nah masalah lo gimana. Emang ya gue juga berpikir kalau misalnya lo mau cerita, lo akan cerita gitu. Jadi gue juga nggak ngerasa perlu banyak nanya. Terus kenapa lari? Yang pertama, lari buat gue juga bikin seneng, itu sederhana banget sih sebenarnya. Dan lari itu kebetulan sesuatu yang gue tahu dan gue juga menikmatinya. Jadi gue pikir semua orang juga sebetulnya bisa banget menikmati lari. Apalagi gue tahu ada satu app ini yang direkomendasikan temen gue yang lain juga, karena dia tuh dari yang tadinya nggak pernah lari bisa sampai lari 5 kilo dengan pakai app ini gitu. Jadi yang gue lihat sih bahwa app ini tuh ngebawa orang supaya belajarnya bertahap banget. Jadi gue pikir itu nggak akan intimidatif, makanya kan gue kenalin ke lo juga. Dan waktu itu akhirnya kita juga sering lari bareng. Kalau gue sih waktu itu ngerasanya karena gue sendiri waktu awal-awal lari, kadang-kadang kalau ngelihat orang lain udah kenceng banget, jadi agak, kok dia udah gitu. Nah gue tuh nggak mau banget lo ngerasa gitu, karena gue pengen lo bisa menikmati si kegiatan larinya sendiri gitu, seperti gue akhirnya bisa menikmati lari. Makanya waktu itu pas, dan gue juga nggak langsung nanya, karena lo kan awalnya bukan banget tipe orang yang senang olahraga. Tapi terus ketika gue usulkan lari dan lo juga tampaknya terbuka gitu ya mau mencobanya, makanya dari situ gue akhirnya oke, gue tagih terus, Mit, kapan lo beli sepatu, kapan lo beli sepatu. Dan ketika akhirnya lo beli sepatu dan mau lari, makanya gue seneng banget jadi nemeninnya. Lu ingat nggak, Cak, waktu lu sama Ali pergi ke NTT, lu sempet nelponin gua berkali-kali. Kenapa? Waktu itu Lu kirim WhatsApp juga banyak banget. iya, itu tuh itu kenapa ya? Gue lupa, kayaknya ada yang cerita ke gue kalau lo sempat susah dihubungin. Pertamanya kayaknya gitu deh. Kayaknya Jack atau siapa gitu. Jadi ada yang bilang, nanya ke gue, Cak, lo lagi di Bandung, lo bisa ngubungin Kermit nggak? Waktu itu pokoknya sempat ada saat dimana lo tuh sepertinya nggak bisa dihubungin. Jadi gue juga ikutan panik, dan gue waktu itu karena gue juga nggak lagi di Bandung kan. Jadi gue waktu itu ya pengen ngontak lo aja. Dan waktu itu seinget gue sebelumnya kita malah ngobrol kan, kalau lo ikut aja ke NTT bisa foto-foto segala macem. Dan ketika dibilangin, kayaknya itu deh, gue lupa. Cuman kemungkinan besar waktu itu pas si Jack bilang kalau lo nggak bisa dihubungin, dan gue akhirnya jadi panik, terus gue jadi nelfon. Walaupun gue ingat ada saat lain sih yang kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya waktu itu, Cak, gue lagi suicidal banget, timbul lagi. Makanya gue nggak bisa dihubungin siapapun. Dan mungkin gue beruntung juga sih ketika itu lu sama Ali nelfonin gue nggak berhentinya sepanjang hari. WhatsApp juga sampai panjang banget, gue baca semua WhatsAppnya sih, tapi kan nggak ketahuan checklist birunya. Gue waktu itu ngerasa bersyukur karena ketika kalian berdua tuh kekeh nelfonin gue mulu meskipun nggak gue angkat, buat gue tuh kayak, oh gue berarti masih ada artinya buat temen gue. Meskipun kita nggak ngobrol, tapi ya ada orang yang masih ngomongin gue, berarti gue masih ada artinya di dunia ini. Iya. Gue nggak pernah tahu sih, dan lo kan nggak pernah cerita. Lo nggak pernah cerita waktu itu kondisi lo kayak apa, lo nggak pernah balas WhatsApp gue, lo nggak cerita ada apa. Tapi waktu itu emang gue inget banget, emang gue khawatir banget sih, Mek. Tapi gue seneng kok kalau it did make a difference. Itu luar biasa banget sih buat gue, karena saya sebenarnya. Ya kurang lebih begitulah ya. Jadi thank you banget udah kasih support sejauh ini. Meskipun lu mungkin nggak berusaha memang berspesifik ngasih support, tapi lu dan beberapa orang lain adalah salah satu alasan kenapa gue masih survive. Karena gue nggak mungkin bisa survive kalau nggak ada support system seperti ini. Terima kasih, Kermit. It means a lot buat gue.